PSIS Semarang akhirnya mengumumkan rekrutan terbarunya di bursa transfer paruh musim BRI Liga 1 2023-2024. Pemain teranyar yang resmi berlabuh bersama Mahesa Jenar ialah Barnabas Sobor. CEO PSIS Semarang Yoyok Sukawi berharap hadirnya Barnabas Sobor bisa memberikan tambahan stok di lini pertahanan, apalagi pemain berusia 20 tahun ini bisa diplot di banyak posisi. Sementara itu, Bayangkara FC menjadi salah satu tim yang paling aktif mendatangkan pemain di bursa transfer paruh musim Liga 1 musim 2023-2024. Tak tanggung-tanggung, Bayangkara FC mendatangkan 7 pemain baru di Liga 1 dengan berbagai macam skema. Kedatangan pemain ini dinilai menjadi tekad Mario Gomez untuk menyempurnakan kompetisi demi memperbaiki posisi di papan klasemen Liga 1 musim 2023-2024. Sebenarnya, perombakan pemain telah direncanakan manajemen sejak menunjuk Mario Gomez sebagai pelatih kepala sejak pekan ke-17. 3 pemain telah diumumkan secara resmi, yakni Jul Fahmi Arifin asal Singapura, George Blackwood asal Australia, dan Arif Satria yang dipinjam dari Nusantara FC. Sementara itu, 3 pemain lokal berkualitas juga didapat Bayangkara FC. Mereka adalah Muhammad Fisabilillah, Iputu Gede Juni Antara, dan Witan Sulaiman. Dari Bayangkara FC, kita beralih ke PSM Makassar. Jose Paulo de Oliveira Pinto atau J. Paulo resmi diperkenalkan oleh PSM Makassar. Ia melengkapi kuota Legion asing di putaran kedua Liga 1 2023-2024 pada Sabtu 11 November 2023. Gelandang asal Brasil ini diumumkan secara resmi lewat official Instagram klub pasukan Ramang. Ia diplot untuk menggantikan sang legenda yakni Wiljan Pluim yang telah hijrah ke Borneo FC. Sementara itu, Persebaya Surabaya juga tancap gas berburu pemain baru di putaran kedua Liga 1 2023-2024. Direktur Operasional Persebaya Surabaya Chandra Wahyudi menjelaskan bahwa saat ini pihaknya sedang memantau kandidat pemain baru tersebut. Dia juga meminta kepada supporter Persebaya Surabaya untuk bersabar menunggu siapa saja pemain baru yang bakal didatangkan dalam waktu dekat. Sementara itu, sang rival Persebaya Surabaya, Arema FC juga punya 3 nama pengganti Gustavo Almeida yang dipinjamkan ke Persija Jakarta. Manajemen Arema FC gerak cepat mencari pengganti Gustavo Almeida yang dipinjamkan ke Persija Jakarta. Kini mereka tinggal menunggu waktu striker baru itu untuk didatangkan ke Malang. Calon striker baru Arema FC nanti tentu akan membawa beban lebih berat lantaran dia akan dibandingkan dengan Gustavo Almeida yang mencetak 14 gol dalam 16 pertandingan. Arema FC pun memberikan clue jika striker barunya berasal dari Brasil. Sebelumnya juga mereka mendapatkan 3 opsi penyerang. Pertama dari kasta tertinggi Liga Korea, pemain selanjutnya bermain di Eropa, sedangkan 1 nama lainnya merupakan penyerang yang pernah bermain di Liga 1. Beragam rumor bermunculan di media sosial, salah satunya adalah ex-striker Barito Putra Rafael Silva. Pemain 33 tahun tersebut saat ini bermain di Liga Malaysia bersama Pahang FA. Dia baru tampil dalam 5 pertandingan dan mencetak 2 gol. Persib Bandung berpotensi mendepak bek kirinya yang berpaspor Filipina yakni Daisuke Sato apabila benar-benar berminat dengan bintang timnas Vietnam ini. Daisuke Sato adalah bek asal Filipina yang mengisi slot ASEAN Persib di gelaran Liga 1 2023-2024. Di musim ini, Daisuke Sato sudah tampil sebanyak 13 pertandingan untuk Persib, namun sempat menepi selama 3 pekan karena mengalami cedera engkel. Kini Persib dirumorkan tengah menaruh minat kepada bintang timnas Vietnam pada bursa transfer paruh kedua Liga 1 2023-2024. Melansir dari unggahan Instagram @liga_dagelan, sosok bintang timnas Vietnam yakni Phu Van Tan kabarnya tengah diminati oleh klub Liga 1, di mana Persib diduga menjadi pihak terdepan yang dikaitkan dengan bek kanan Polesan Pak Hang Seo tersebut.
Diminatinya Fufantan oleh Persib tentu tak lepas dari kondisi skuad Pangeran Biru yang baru saja kehilangan Putu Gede dan Erianto yang berposisi sebagai bek sayap tersebut. Namun, di sisi lain Persib memang tengah dikabarkan bakal memulangkan Henhen Herdiana untuk putaran kedua Liga 1 2023-2020 ini buntut hengkangnya Putu Gede dan Erianto. Fufantan yang tengah dikaitkan dengan Persib tersebut sudah langganan menghiasi skuad timnas Vietnam, di mana ia mencatatkan 21 penampilan bersama timnas senior sekru abadi timnas Indonesia tersebut. Namun melihat kuota asing Persib yang sudah diisi oleh 6 pemain tersebut, tentu bakal ada satu nama yang ditumbangkan apabila Pangeran Biru benar-benar ingin merekrut Fufantan. Fufantan yang berasal dari Vietnam tentu bisa menjadi slot ASEAN Persib yang baru di putaran kedua Liga 1 2023 ini dengan menggeser Daisuke Sato. Pasalnya, Daisuke Sato sedikit berkurang menit bermainnya saat diasuh oleh Boyan Hodak di Persib, di mana ia baru menjadi starter sebanyak 11 kali dari 13 penampilan hingga pekan ke-19. Selain itu di Persib juga sempat merekrut Edo Febriansyah yang merupakan bek kiri timnas Indonesia pada awal gelaran Liga 1 2023-2023 lalu yang sewaktu-waktu bisa menggeser Daisuke Sato. Krisis bek kanan Persib bisa saja diatasi dengan mendatangkan Fufantan di putaran kedua Liga 1 2023-2024. Namun peluang dari Daisuke Sato untuk ditumbangkan oleh Persib demi Fufantan terbilang cukup kecil di putaran kedua Liga 1 2023-2024. Pasalnya Daisuke Sato sempat mendapat perpanjangan kontrak di Persib hingga 2025 mendatang buntut performa apiknya di Liga 1 2022-2023 lalu. Di sisi lain Fufantan juga masih terikat kontrak dengan timnya saat ini, yakni Chan FC di mana ia diikat hingga 30 Juni 2025 mendatang. Meski diberitakan oleh media Vietnam tengah diminati klub-klub Liga 1 2023, tentu Persib bakal merogoh kocek yang cukup besar apabila ingin benar-benar mendatangkan Fufantan di putaran kedua Liga 1 2023-2024. Jelang dibukanya jendela bursa transfer Persib Bandung di paruh musim Liga 1 2023-2024, sejumlah rumor yang menyebutkan pemain Persib bakal hengkang pun ramai jadi sorotan, mulai dari sudah adanya 2 pemain yang dilepas, yakni Erianto dan Putu Gede Joni Antara, hingga akan hengkangnya pemain gelandang yang merupakan pemain asing Persib. Bicara soal pemain asing berposisi gelandang Persib ini, semua pecinta sepak bola otomatis tertuju kepada Tyrone Pino de Ramos yang merupakan pemain yang sempat dibekap cedera dan Levi Madinda yang hanya sebagai pemain pinjaman. Menyikapi desingan rumor yang bertubi-tubi tersebut, Tyrone Pino Ramos seakan tidak terpengaruh. Tyrone Pino tetap semangat saat latihan bersama Persib dan terbaru ia pun mengunggah video tentang latihannya bersama Persib di Instagram pribadinya. Melihat unggahan video dan kata-kata dari pemain yang ramai dirumorkan akan dipinjamkan, tak sedikit bobotoh yang memberikan tanggapan. Kebanyakan bobotoh sangat antusias dengan penampilan Tyrone saat latihan seperti yang ditayangkan dalam unggahan videonya. Bobotoh pun akhirnya menjadi penasaran untuk bisa menyaksikan lagi aksi Tyrone Pino membela Persib di Liga 1 2023-2024. All the energy around me felt nervous, scared I would pop off fast at the surface. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had to give an art, but now I'm thinking smart. I'm keeping up my guard, I'm hiding every card. A royal flush of bluff, you never know what's hard. With a back to the mat, gonna see where I'm at. I'ma fight like I'm mad, I'ma be something that they can never be me. Nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty. I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking